Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah berupa kesempatan, kesehatan, kemuliaan, keberkahan, sehingga pada hari ini kita bisa melakukan kegiatan MPLS, dan saya diberi tugas untuk menyampaikan cara belajar. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan materi tentang cara belajar, akan lebih beruntung jika sebelum kegiatan dimulai, kita melakukan kegiatan berdoa bersama. Untuk berdoa saya pimpin dari jarak jauh. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang berbahagia, kita akan berbahagia jika kita mengenal satu sama lain lebih dulu. Nama saya Imam Suroso, Guru Bimbingan Konseling SMPN 1 Jenu. Dan silahkan nanti kalian mengenalkan diri melalui mengumpulkan tugas yang saya berikan di akhir pertemuan kali ini. Saya akan menyampaikan tentang cara belajar di SMP atau cara belajar pada masa pandemi ini. Ada tips-tips khusus yang bisa dilakukan oleh siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar dan terutama melakukan belajar di rumah. Tips pertama yaitu tentukan waktu belajar. Cara belajar efektif di rumah, yang pertama ialah harus menentukan waktu buat jadwal yang mirip dengan jadwal pelajaran. Misalnya jam 8 sampai jam 9 saya waktunya belajar. Nanti akan diberikan jadwal pelajaran sehingga nanti kamu ikuti. Baik nanti jadwalnya adalah jadwal pelajaran online atau daring dan atau jadwal pelajaran PTM, yaitu tatap muka, pembelajaran tatap muka. Nah, tips pertama itu adalah sesuaikan jadwal belajar kamu dengan jadwal pelajaran. Dengan menentukan waktu belajar, maka kamu bakalan lebih berfokus dan kamu pun jadi tidak ketinggalan pelajaran. Ya, sehingga pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kamu bisa ikuti semua. Dan tentunya kalau nanti tetap daring, setiap hari kamu silahkan absen di setiap mata pelajaran yang disampaikan. Kalau tidak absen nanti dianggap tidak hadir. Dan atau kalau nanti ada tugas-tugas dari Bapak Ibu guru, apapun bentuk tugas, silahkan dikumpulkan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sehingga nanti tidak numpuk banyak, sehingga kalau sudah numpuk banyak nanti akan kesulitan-kesulitan itu yang akan datang. Dan perlu diketahui bahwa di SMP ini gurunya jumlahnya lebih banyak dibanding di SD.
Kalau di SMP setiap satu mata pelajaran diampu dan atau diajar oleh satu guru. Kalau mata pelajaran sejumlah 12, maka yang mengajar 12 guru. Karena gurunya banyak, maka setiap guru itu biasanya memberikan tugas-tugas masing-masing, dan jika tugas itu tidak segera diselesaikan, maka akan numpuk banyak. Untuk itu, sesuaikan atau tentukan jadwal belajar kamu untuk mengikuti pelajaran dan atau mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Yang kedua, tip yang kedua, rapikan meja belajar. Kamu di rumah semoga mempunyai meja belajar semuanya, sehingga pada saat akan mulai belajar, maka barang-barang yang tidak terkait dengan pelajaran atau yang akan dipelajari, maka disingkirkan lebih dulu, supaya bisa fokus terhadap mata pelajaran atau materi yang akan dipelajari. Kalau di situ banyak sekali barang-barang yang tidak terkait dengan belajar, maka itu akan cukup atau ikut mengganggu keseriusan atau fokusnya belajar kamu. Tip yang ketiga, cari tahu cara belajar yang sesuai. Cara belajar yang sesuai. Cara belajar setiap orang tentunya berbeda-beda. Ada yang suka belajar dalam kondisi yang hening atau sepi, dia baru bisa konsentrasi. Ada yang suka belajar sambil mendengarkan suara-suara musik sehingga dia lebih fokus. Ada juga yang belajar sambil praktek langsung, ya, atau mengerjakan langsung. Ya, ada juga yang sambil ngemil atau makan. Nah, ini karakter belajar masing-masing orang berbeda. Yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus adalah yang sesuai dengan karakter kamu masing-masing. Berarti kalau kamu cocoknya adalah belajar yang dalam kondisi hening atau sepi, maka silahkan itu yang dipilih. Suara-suara dimatikan supaya kamu bisa fokus. Yang pasti cari tahu cara belajar yang sesuai dengan karakter diri kamu. Kamu cocoknya yang mana? Itu silahkan dipilih. Selanjutnya, tip nomor 4. Cari media belajar yang tepat. Media, berarti alat atau media atau alat bantu. Nah, supaya belajar kamu bisa lebih mudah. Saat ini sudah banyak sekali video-video yang tersebar di internet, itu juga sebagai media belajar, ya, atau barang atau yang ada di sekitarmu itu juga bisa menjadi media belajar kamu. Berarti cari media yang tepat terhadap materi pelajaran yang sesuai. Ya, itu trik nomor 4, sehingga nanti mempermudah proses belajar kamu. Selanjutnya, nomor 5. Nah, yaitu belajar bareng teman. Belajar bareng teman. Bagaimana Pak kalau sekarang dalam kondisi pandemi? Nah, belajar dengan teman tidak harus berkumpul secara fisik. Karena sekarang sudah ada grup WA, ada classroom. Kalau nanti dibentuk classroom,
ya, atau kelompok kecil tetangga juga bisa. Artinya belajar bersama teman. Kadang-kalanya ada hal-hal yang khusus bisa lebih mudah dipahami jika bersama teman-teman. Kalau sendirian itu cenderung ya hal-hal yang terkait dengan pengetahuan, tetapi terkait dengan keterampilan biasanya banyak sekali dari teman. Boleh jadi pengetahuan juga ada teman yang memberitahu, karena kita akan lebih mudah jika kita belajar bersama-sama dengan teman ya. Bisa lewat WA, bisa lewat Zoom, bisa lewat Classroom dan sebagainya. Zoom juga atau Google Meeting juga bisa. Ini sebagai ya belajar bersama teman atau belajar bareng teman. Trik selanjutnya ya, kalau kita belajar juga butuh minum ya. Minum yang paling bagus adalah minum air putih. Selain menyiapkan waktu tadi, waktu sudah ya, tempat, terus materi pelajaran, kamu juga harus menyiapkan fisik kamu supaya tetap fit selama waktu belajar. Untuk itu jangan lupa disediakan air putih supaya konsentrasinya tetap terjaga. Pada saat-saat tertentu ya, pada saat belajar misalnya ada botol ini diisi air terus diminum untuk ya supaya konsentrasi kita tetap terjaga. Tak hanya itu, untuk konsentrasi minum air putih juga bisa lebih sehat ya, lebih sehat. Supaya kita sehat karena masa-masa ini, maka kita harus juga minum air yang cukup. Itu trik nomor 6. Trik nomor 7 ya, supaya kondisi badan kita fit ya, maka kita butuh juga olahraga. Ya, sempatkan setiap hari ya, pagi hari atau sore hari untuk berolahraga. Olahraga apa? Olahraga yang kamu sukai, yang kamu senangi ya. Bisa jalan kaki, bisa lari-lari, dan atau apapun yang kamu sukai. Dengan berolahraga, kamu pun bisa terus semangat. Ya. Kalau olahraganya kurang, boleh jadi semangatnya juga berkurang. Boleh jadi mudah ngantuk dan sebagainya. Ya. Itu trik-trik yang saya sampaikan hari ini. Semoga nanti semua siswa bisa mengikuti video ini ya, dan juga ada materi tertulis, silahkan dilihat, dan serta juga silahkan tugas dari saya nanti dikerjakan setelah melihat video dan membaca tulisan yang kami share, yang saya share ke seluruh siswa ya. Nanti setelah ini itu ya, maka tugas-tugasnya dikumpulkan itu. Sementara ini terima kasih ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan saya doakan selalu pada kalian, semoga kalian lebih sehat, lebih semangat karena sudah masuk SMP. Nanti semoga temannya banyak ya, nanti selalu mendapatkan petunjuk dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.